Kalian pasti pernah mengalami situasi ini, di mana harga tiba-tiba berbalik arah padahal semua indikator masih kasih sinyal buy. Atau mungkin kalian udah entry di titik yang kelihatan ideal, tapi market justru bergerak berlawanan arah dan akhirnya kena SL. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terus terjadi bahkan di setup yang kelihatan sempurna? Jawabannya, sering tersembunyi satu konsep klasik yang masih jadi andalan trader profesional hingga hari ini, yaitu supply and demand. Untuk itu, di video ini kita akan bedah secara detail supply and demand. Bukan sekedar teori, tapi juga bagaimana cara mengenali key level yang benar-benar digunakan oleh big player, apa saja ciri-ciri zona yang valid, dan yang paling penting bagaimana kita bisa memanfaatkan zona ini untuk scalping secara akurat dan efisien, bahkan di market yang tapak acak. Kalau kalian serius ingin meningkatkan akurasi entry dan belajar membaca market dengan lebih objektif, video ini wajib kalian simak sampai akhir. Oke, sekarang mari kita mulai dari konsep dasar dulu. Supply adalah zona di mana terdapat tekanan jual yang besar. Biasanya karena sebelumnya harga naik terlalu tinggi dan para pelaku pasar mulai mengambil keuntungan. Sementara itu, demand adalah zona sebaliknya, tempat di mana tekanan beli mulai masuk karena harga dianggap murah dan menarik untuk dibeli. Supply and demand dalam konteks ini adalah zona-zona spesifik yang menandakan aktivitas institusi besar atau yang biasa disebut smart money. Nah, zona-zona itulah yang bisa kita deteksi lewat chart kalau kita tahu cara membacanya. Kenapa ini penting? Karena pergerakan harga di market bukan terjadi secara acak. Harga seringkali bergerak menuju atau menjauh dari zona supply and demand tersebut. Kalau kita bisa mengenali zona-zona itu lebih awal, kita bisa ikut open posisi mengikuti jejak smart money. Dan ingat, ini bukan soal meramal, tapi soal membaca reaksi market terhadap zona yang penuh tekanan beli atau jual. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana pola-pola khas di chart yang bisa menunjukkan keberadaan zona-zona tersebut. Kita akan bahas 4 pola utama. Pertama, kita mulai dari rally base rally atau disingkatnya RBR. Rally di sini artinya harga bergerak naik cukup kuat. Kemudian harga beristirahat dan membuat sebuah base, menunjukkan bahwa aksi beli dan jual masih seimbang. Setelah itu, harga rally lagi, melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Kenapa ini dinamakan zona demand? Karena pola RBR menandakan bahwa setelah fase konsolidasi, pelaku pasar khususnya buyer besar mulai masuk dan menambah posisi lagi. Mereka mengakumulasi di area base sebelum mendorong harga naik lebih lanjut. Ketika kamu melihat pola RBR terbentuk di mana harga naik lalu konsolidasi sebentar lalu naik lagi, besar kemungkinan akan muncul reaksi beli yang kuat ketika harga kembali ke area tersebut. Dan inilah momen kita bersiap untuk entry buy. Lanjut pola kedua, yaitu drop base rally. Diawali dengan drop, di mana harga sempat jatuh dengan cepat, setelah itu harga berkonsolidasi di base, menunjukkan bahwa seller besar sudah kehabisan tenaga. Kemudian harga tiba-tiba rally dengan cepat, menandakan buyer besar mengambil alih dan membuat reversal. Ini sering disebut sebagai zona demand yang kuat, karena buyer besar masuk di level yang dianggap terlalu murah. Sebagai contoh, kita coba buka real chart XAU USD. Perhatikan area di mana harga turun tajam, itu adalah fase drop. Lalu tiba-tiba harga mulai melambat dan bergerak mendatar, dan inilah fase base. Tak lama kemudian muncul candle impulsif ke atas, dan inilah fase rally. Zona base di antara drop dan rally itulah yang kita tandai sebagai zona demand. Kenapa zona ini penting? Karena saat harga kembali menuju zona base ini lagi, seringkali akan muncul reaksi beli yang kuat, bahkan bisa jadi titik awal sebuah reversal besar. Sekarang kita beralih ke sisi lain, yaitu zona supply. Jika pola RBR dan DBR merupakan area demand, maka pola drop base drop dan rally base drop akan memberi petunjuk di mana lokasi area supply. Pertama, zona supply drop base drop. Drop pertama menunjukkan harga sudah turun tajam karena tekanan jual sebelumnya. Saat mencapai area base, harga berhenti dan berkonsolidasi, menandakan tekanan jual mengambil jeda sementara. Kemudian harga drop lagi dengan momentum kuat. Pola drop base drop menandakan bahwa sebelum harga turun lebih lanjut, smart money telah menyiapkan distribusi di area base. Mereka mungkin melepas posisi trader retail yang masih optimis atau yang melakukan buy saat harga dianggap sudah murah. Sebagai contoh, kita buka real chart Euro USD. Lihat bagaimana harga sebelumnya turun tajam dan inilah fase drop pertama.
Kemudian harga mulai melambat dan membentuk konsolidasi kecil. Itulah fase base, tempat di mana distribusi terjadi secara diam-diam. Dan akhirnya harga kembali drop dengan tekanan yang lebih kuat. Artinya seller besar kembali masuk untuk melanjutkan aksinya. Zona base di tengah inilah yang menjadi zona supply drop base drop. Sama seperti zona demand, zona drop base drop bisa dimanfaatkan saat harga kembali retest ke area tersebut. Kita cukup tunggu harga naik mendekati zona, lalu amati price action. Jika ada tanda-tanda rejection, itu bisa jadi peluang entry sell dengan akurasi tinggi. Terakhir, ada pola rally base drop. Dimulai dengan rally, harga sempat naik cukup tinggi, lalu terjadi konsolidasi di base, menandakan buyer besar mulai berkurang. Setelah itu, harga drop dengan cepat. Rally base drop adalah sinyal bahwa setelah rally cukup tinggi, zona base pada posisi tersebut adalah tempat distribusi supply, di mana pelaku pasar besar melepaskan posisi beli mereka. Saat harga menyentuh kembali atau mendekati area base ini, akan banyak tekanan jual yang menekan harga untuk jatuh lagi. Sekarang kita sudah tahu bagaimana supply and demand bisa terbentuk lewat pola harga seperti rally based rally, drop based rally, drop based drop, dan rally based drop. Tapi perlu diingat, gak semua zona itu punya kekuatan yang sama. Ada zona yang sekilas terlihat valid, tapi ternyata mudah sekali ditembus. Dan bahkan ada juga zona yang kelihatan biasa saja, tapi justru jadi titik pembalikan harga yang sangat kuat. Nah, di bagian ini kita akan bahas 3 cara utama untuk memvalidasi apakah sebuah zona supply atau demand benar-benar berkualitas tinggi, berpeluang besar, dan punya dasar yang kuat secara structure dan logika market. Ciri pertama dari supply and demand yang berkualitas tinggi adalah zona tersebut belum pernah disentuh atau dimitigasi oleh pergerakan harga sebelumnya. Kenapa ini penting? Karena kekuatan terbesar dari zona supply atau demand biasanya muncul saat harga datang kembali ke area itu untuk pertama kali. Di momen inilah seringkali masih ada order institusi yang belum tereksekusi sepenuhnya. Mereka mungkin belum selesai membeli atau menjual dengan volume besar, dan ketika harga kembali ke zona itu, hal ini bisa memicu reaksi yang sangat kuat. Dan semakin fresh zona tersebut, semakin tinggi pula peluang harga akan memantul atau bereaksi tajam dari area tersebut. Tapi kalau zona itu sudah disentuh berkali-kali, artinya sudah tidak ada likuiditas di area tersebut dan kekuatannya pun mulai melemah. Ciri-ciri kedua terjadi strong move away atau harga meninggalkan zona tersebut dengan kuat. Zona supply atau demand yang valid selalu diikuti oleh pergerakan impulsif saat harga keluar dari base. Bukan sideways atau bukan doji, tapi candle dengan body besar. Tanda akan kekuatan agresif dari institusi yang mendorong harga menjauh dari zona itu. Dan salah satu tanda visual dari pergerakan impulsif ini adalah munculnya fair value gap, yaitu celah visual antar candle yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Kalau kamu lihat candle besar muncul disertai fair value gap saat harga meninggalkan zona base, itu sinyal yang kuat bahwa zona tersebut digunakan oleh smart money untuk eksekusi order besar. Sebaliknya, kalau harga keluar dari base hanya dengan candle kecil atau hanya dengan pergerakan korektif, besar kemungkinan zona itu punya probabilitas yang rendah. Ciri-ciri selanjutnya dari supply and demand yang berkualitas tinggi adalah setelah pergerakan impulsif biasanya akan terbentuk break of structure atau change of character. Ini penting karena zona yang benar-benar bekerja gak cuma memantulkan harga sebentar, tapi mengubah arah struktur market. Jadi inilah 3 filter utama untuk memastikan kalian gak asal entry hanya karena zona supply and demand yang kalian tandai kelihatan bagus. Setelah kita tahu cara memvalidasi zona supply and demand berkualitas tinggi, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara memanfaatkannya dalam strategi scalping yang presisi dan efisien. Tapi sebelum itu, buat kalian yang masih bingung cari broker forex dengan spread rendah, coba cek broker TMGM. Di TMGM ada 2 pilihan tipe akun. Akun Edge spread mulai dari 0 pips dan komisi cuma $5 per lot, dan akun klasik spread mulai 1 pip tanpa komisi. Minimal deposit cuma $50 dan bisa pakai bank lokal Indonesia. Dan kabar spesial nih, TMGM Southeast Asia bakal ngadain webinar eksklusif bareng Gero Azrul, expert trader asal Malaysia. Khusus klien TMGM Indonesia, peserta webinar bisa dapetin cashback $50 yang bisa langsung dicairkan. Syaratnya deposit minimal $200 dan trading 2 lot selama periode promo 14-27 Juni 2025. Daftar webinar bisa langsung lewat portal TMGM atau dari link Zoom yang tersedia di kolom deskripsi. Jangan sampai ketinggalan dan mari kita lanjut ke materi.
Strategi yang akan kita bahas ini menggunakan pendekatan multi time frame, yaitu gabungan analisa dari time frame besar dan time frame kecil, supaya kita masuk ke market dengan konteks yang kuat dan resiko yang kecil. Langkah pertama adalah tentukan dulu zona supply and demand di H1. Ini jadi time frame utama untuk arah pergerakan harga. Selanjutnya, kita akan fokus ke zona supply and demand yang paling dekat dengan harga saat ini. Dan zona-zona inilah yang akan jadi patokan utama untuk mencari entry di M5 nanti. Setelah zona ditandai dan harga bergerak ke area tersebut, jangan buru-buru entry. Biarkan harga bergerak dengan sendirinya dan pantau ketika mulai mendekati zona. Di sini ketika kita turunkan ke time frame M5, kita dapat melihat terjadinya perubahan struktur market dari bullish ke bearish dan terjadi tekanan kuat meninggalkan fair value gap saat harga menembus struktur low terakhir. Ini sinyal bahwa momentum market mulai berbalik arah. Untuk itu, kita akan jadikan area fair value gap ini sebagai zona entry sell ketika harga kembali ke area ini. Setelah validasi selesai dan zona M5 terbentuk, saatnya eksekusi entry dengan disiplin. Pertama, entry saat harga retest ke fair value gap M5. Stop loss kita akan letakkan di atas fair value gap atau di atas swing high M5 sebelumnya. Take profit kita bisa pakai dua metode. Pertama, berdasarkan rasio risk and reward statis 1:2 atau 1:3, atau arahkan TP ke zona demand pada time frame H1. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan RR yang sangat menguntungkan. Dengan menggunakan strategi ini, kalian gak akan asal entry di sembarang zona, tapi benar-benar menunggu kombinasi antara struktur besar H1 dan konfirmasi kecil di M5 untuk mendapatkan entry point yang presisi. Ingat, trading yang tenang itu bukan soal feeling, tapi soal proses. Dan strategi supply and demand multi time frame ini bisa jadi senjata utama kalian asal dijalankan dengan disiplin dan konsisten. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.